Selamat datang di channel G3 Rumah Produksi. Salam sehat selalu. Untuk aplikasi CorelDRAW saya gunakan biasanya untuk menggambar. Nah, di dalam menggambar kita akan dibantu oleh beberapa tool, beberapa shortcut key gitu ya. Yang pertama ada node offset. Node offset bisa diatur unitnya, bisa 1 cm, bisa setengah cm atau yang lain. Kemudian yang berikutnya unit, measurement unit. Kalau kita menggambarnya milimeter, bawa ke milimeter. Kalau sentimeter, bawa ke sentimeter. Kemudian alat bantu yang lain adalah guideline ya. Jadi guideline ini fungsinya adalah mencari kerataan satu objek dengan objek yang lain. Kemudian rules atau penggaris, kalau saya biasanya gunakan untuk menempatkan posisi-posisi objek. Kemudian fasilitas snap. Nah, snap ini penting kalau misalkan kita tidak presisi menempatkan objek ya. Jadi ketika objek itu di snap, dia akan mendekat ke guideline. Kalau snap to guideline, ke objek. Kalau snap to objek. Kemudian shortcut key yang saya kenalkan ada F2 itu zoom in, F3 itu zoom out, F4 itu zoom all object. Oke, kita coba ngatur guideline, kemudian 0 point, kemudian ngatur node offset, kemudian unit, dan yang lainnya ya. Ingat kembali fungsi pick tool untuk memilih, untuk memindahkan dan sebagainya. Ruler juga perlu diperhatikan kalau untuk gambar teknik ya. Kemudian guideline itu juga sangat penting ya. Oke, yang pertama kita coba buat 0 point ya. Jadi membuat titik 0,0. Kalau untuk CorelDRAW biasanya 0,0 nya itu di bawah kiri. Nah, kita sekarang membuat atau setting 0,0 nya sesuai keinginan kita ya. Untuk memunculkan 0,0 kita boleh menggunakan guideline yang vertikalnya di set 0, kemudian yang horizontalnya juga di set 0. Nah, di sini kita coba buat sebuah kotak dengan unit objeknya tingginya 4 cm, lebarnya 5 cm. Itu dibuat dengan rectangle tool, atau kita boleh buat dengan bantuan guideline ya. Tadi sudah menentukan 0,0, sekarang kita tentukan guideline 5 cm ke kanan positif, kemudian sumbu Y 4 cm di atas 0 ya. Kalau sudah, kita boleh gambar menggunakan bezier karena snapnya sudah diaktifkan, jadi snap to object. Maka kita tinggal menunjuk-nunjuk saja titik-titik persilangan guideline tersebut ya. Jadi untuk menggambar dengan rectangle, kotaknya sama persis dengan menggambar menggunakan bezier. Nah, kalau sudah, coba ditempatkan kotaknya di satu titik, kemudian memindahkan boleh dengan arrow panah yang ada di keyboard ya. Itu akan bergerak sesuai dengan node offset yang kita set. Nah, yang tadi kita set kisaran 1 cm, maka ketika keyboard arrow panah kanan, atas dan sebagainya, maka pergerakannya adalah sekitar 1 cm 1 cm. Kalau sudah boleh dihilangkan, bukan dihilangkan, di hidden
guideline-nya, klik menu view, kemudian centang hidden-nya dihilangkan, maka guideline akan sembunyi. Oke, sekarang kita coba yang snap to object ya. Jadi pick tool, tunjuk objek, arahkan ke objek yang akan di snap. Nah, kemudian zoom tool F2, function F2, kemudian klik kiri drag, maka tampilan akan mendekat ya. Jadi objeknya tetap tidak besar, tapi tampilannya yang kita dekatkan, jadi mendekat ya. Kalau sudah, silahkan coba buat objek yang lain ya. Sebentar saya kenalkan outline yang ada di objek tersebut ya. Misalkan nanti apakah dia hairline, apakah ukuran-ukuran tertentu ya. Untuk hairline, outline itu kalau dicetak kira-kira seperti rambut lah gitu ya. Jadi seukuran rambut. Biasanya kalau di percetakan digunakan untuk paskris ya, jadi garis potong gitu. Nah, untuk ukuran outline yang lain itu, kalau kalian suka menggunakan drawing pen ya, drawing pen misalkan 0,1 gitu ya, maka garis yang dibuat oleh drawing pen tersebut tebalnya adalah 0,1 mili ya. Begitu juga di Corel Draw. Untuk outline nanti kita bisa atur apakah dia mungkin 0,3 mili atau 0,7. Nah, untuk yang 0,3 itu pulpen standar ya, yang kalian sering beri itu biasanya 0,3. Nah, nanti kalau misalnya kalian membuat katakanlah stempel, itu outline minimal 0,3 ya. Jadi kalau tidak, kemungkinan stempel yang kalian buat itu tidak akan muncul garisnya ya. Nah, itu kira-kira alat-alat bantu, fasilitas yang sering saya gunakan untuk menggambar. Silahkan mencoba. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini dulu Sobat Tris. Kita jumpa di info selanjutnya. Don't miss it. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng.